Paraji datang pagi buta ketika azan subuh disuarakan, dan kabut masih jadi selimut. Perempuan tua itu, Maiti, adalah perempuan tua yang sama ketika 3 tahun lalu mengeluarkan janin gugur dari rahim Rumaisa. Berbeda dengan 3 tahun yang lalu, Rumaisa yang nyaris tak punya emosi ketika janin gugur itu dikeluarkan dari tubuhnya, kali ini berteriak-teriak kesakitan. Kiranya subuh itu suaranya lah yang benar-benar membangunkan orang-orang kampung sehingga terpaksa melek dan bergegas mengambil air wudhu. Kali ini Maiti memberikan kabar baik bagi keluarga Rumaisa. Seorang bayi telah lahir dengan selamat, sehat walafiat, meskipun walah kelilit usus nduk bayimu, rapopo mengko dadi bocah sing pantes nganggo kelambi opo wae. Maiti memotong tali pusar dengan sembilu, membersihkan tubuh mungil yang masih berbalut darah segar dari tubuh ibunya. Lalu membungkus bayi merah itu dengan jarik batik sebagai bedong. Aroma bayi segera menguar dari rumah Idrus Muria, menembus sela-sela kabut dengan suara tangis tak kalah keras dengan erangan ibunya yang beberapa saat yang lalu. Maiti menyuruh Idrus Muria mengumandangkan azan di telinga bayi merah tersebut, sambil menyerahkannya. Iki anakmu wedok, perempuan. 2 detik hati Idrus Muria timbul semacam penyesalan yang tak diakuinya. Tapi 2 detik kemudian rasa itu hilang, sambil berkata pada hati kecilnya, bahwa sudah sepatutnya ia bersyukur telah dikaruniai anak, mengingat anaknya yang pertama gugur. 3 tahun yang lalu, ketika Rum pertama kali hamil, Idrus Muria tidak pernah menginginkan secara khusus anak laki-laki ataupun anak perempuan. Ia mau diberi apapun, laki-laki maupun perempuan. Tapi setelah ia berdiam di Koblen selama kurang lebih 2 tahun, ia lebih berharap punya anak laki-laki. Seperti orang-orang pada zaman itu, Idrus Muria makin percaya bahwa anak laki-laki akan menjadi lebih kuat, bisa diandalkan, dan bakal jadi kepala keluarga yang lebih tangguh untuk jadi pemimpin, ketimbang anak perempuan. Sebelum pergi, Maiti berpesan, ari-arinya ditaruh di kendil, kubur di depan rumah, kasih senter biar terang, kamu tungguin mulai maghrib sampai subuh, seminggu jangan ditinggal. Idrus Muria mengangguk mengerti. Maiti pergi ketika kabut sudah menipis. Sinar matahari sudah menghangatkan kota M yang mungil, dan embun-embun mulai terlihat menetes di dedaunan. Idrus Muria memberikan uang berlebih untuk Maiti. Perempuan tua itu pergi tertatih sendiri, kembali pulang ke rumahnya. Idrus Muria menyuruh seorang bocah untuk pergi ke rumah juru tulis, mengabarkan cucu mereka telah lahir. Mertuanya datang dengan girang, menyambut cucu mereka yang masih merah. Kedua matanya senantiasa tertutup, kulitnya masih berselaput, dan rambutnya malu-malu keluar dari kulit kepalanya yang tipis dan berdenyut-denyut. Sesekali mulut bayi merah itu seperti mencecap-cecap, sambil mengeluarkan ujung lidahnya. Ia lapar. Rumaisa membuka dadanya dan bayi itu menyedot susu dari payudaranya yang matang. Ibunda Rum begitu girang telah jadi eyang. Hingga pagi-pagi sudah pergi sendiri ke kebun di belakang, mencari daun katuk agar air susu putrinya lancar. Tak lupa ia juga menyeduhkan jamu habis melahirkan yang sengaja disiapkannya sejak beberapa minggu lalu. Tak lama, para pekerja mulai berdatangan. Sebelum mulai melinting, mereka menyempatkan diri untuk menengok bayi merah yang belum diberi nama itu. Setelah itu, Maiti datang saben pagi selama 40 hari untuk memijat Rumaisa. Setelah seminggu pemijatan dilakukan, Maiti juga memijat bayi merah itu dengan bedak dingin yang berbentuk bulat-bulat seperti tahi kambing, membuat bayi itu merasa nyaman dengan sentuhan tangan tuanya. Seperti yang sudah dipesan oleh Maiti, Idrus Muria melek malam untuk menjaga ari-ari bayinya, sementara istri Simbok dan ibu mertuanya bergantian menjaga bayi. Tradisi di kota M, selama 7 malam sang ayah menjaga ari-ari bayinya. Bapak-bapak seputar kampung kumpul di rumah si empunya bayi baru dan lelean. Keluarga si empunya bayi wajib menyiapkan segala macam panganan dan kretek untuk warga yang datang. Jadilah sesiangan ibunda Rumaisa dan ibu mertuanya, juga dibantu beberapa ibu-ibu tetangga membuat beragam makanan kecil. Menjelang maghrib,
Bapak-bapak tetangga mulai berdatangan. Ibu-ibu tetangga yang dimintai tolong bertugas bergantian untuk menyiapkan seduhan teh yang nagistel. Panas, legi, kental. Bapak-bapak itu mengobrol semalaman, merokok semalaman. Ada pula yang sengaja membawa kartu gapel untuk membunuh waktu. Rumaisa sebenarnya tidak menyukai tradisi itu. Suara bapak-bapak tetangga yang seolah seenaknya sendiri dan menganggap rumah orang sebagai rumahnya. Mengganggu dirinya yang masih butuh banyak waktu untuk istirahat setelah bersalin. Lebih dari itu, bayi yang baru lahir belum mengenal perbedaan siang dan malam. Jadi sangat sulit bagi Rumaisa untuk mencuri waktu istirahat di malam hari. Setiap orok merahnya menangis, maka jika tidak pipis atau maka ia lapar. Jika semua hal yang perlu dilakukan untuk membuat nyaman orok itu dikerjakan, barulah orok itu bisa tidur untuk kemudian bangun kembali 1 atau 2 jam kemudian. Sayangnya suara bapak-bapak tetangga yang tak tahu diri itu terus saja membuat orok merah Rumaisa menangis. Belum lagi asap rokok yang menyebar ke seluruh ruangan. Rumaisa tak pernah membenci kretek. Namun baru kali inilah ia berharap di dunia ini tak ada yang namanya kretek. Asap yang diembuskan oleh banyak mulut itu menembus ruang tempat ia mengasuh anaknya. Membuat bayi itu lagi-lagi menangis. Mungkin karena kekurangan udara segar. Ketika orok merah Rumaisa meraung-raung kembali setelah mendengar suara keras tawa seorang bapak-bapak, Rum tak tahu harus bagaimana. Perempuan yang baru saja menjadi ibu tersebut menangis. Ibu mertuanya memutuskan untuk mengangkat orok itu dan meminangnya dalam buayan dengan suara lembut. Ibu mertuanya paham betul kenapa Rumaisa menangis. Tangis Rumaisa mulai mereda ketika tak lama kemudian ibu kandungnya masuk dan berkata, "Aku mau pulang sebentar ya Rum, mau mengambil gula, kita kehabisan gula." Lalu ibunya terdiam, melihat matanya basah. "Kenapa, Nduk?" Rumaisa cuma menggeleng-geleng pelan. "Aku mau ke belakang," ucap Rumaisa pelan. Dia tahu harus bisa menguasai diri. Ia ingin ke kamar mandi untuk sekedar mencuci muka dan membasuh ubun-ubun agar kepalanya dingin. Tertati-tati ia berjalan, sambil berusaha agar kainnya tidak melorot. Sebab tak diikat kencang mengingat ia masih nifas deras. Rumaisa keluar kamar, mendapati ruang tengah yang penuh dengan bapak-bapak tetangga yang bahkan tak memperhatikan dirinya. Si empunya rumah yang menyediakan segala hal untuk mereka, ruangan itu begitu penuh dengan asap hingga ia tak bisa bernapas. Rumaisa terbatuk. Jika ia saja yang dewasa bisa begini tak nyaman akibat asap rokok, apalagi bayi kecilnya yang baru mengenal bernapas. Ia melongok ke jendela. Dilihatnya suaminya sedang duduk di luar sendirian. Di hadapannya ada sebuah senter yang menerangi segundukan tanah. Disitulah ari-ari bayi mereka dikuburkan. Tak ada satu bapak-bapak tetangga pun yang menemani suaminya. Idrus Muria senantiasa setia sendirian menemani ari-ari itu sambil merokok. Rum melihat ke arah bapak-bapak tetangga di ruang depan rumahnya. Tak ada satupun yang peduli. Seolah-olah mereka datang cuma untuk numpang makan, minum, dan merokok saja. "Pak, apa bisa tolong temani suami saya nunggu ari-ari di luar?" Rumaisa mencoba menegur seorang bapak tetangga. Tapi si bapak tetangga itu bahkan tak menengok padanya. Ia terus saja tertawa-tawa sambil mengobrol dengan orang di sebelahnya. "Pak," tegur Rumaisa lagi. Tapi laki-laki parubaya itu tetap menganggapnya tak ada. Tiba-tiba Rumaisa merasa marah. Ia tak bisa lagi menahan emosinya dan berteriak kencang sekali. Kini seluruh perhatian tertuju kepadanya. "Keluar! Keluar! Keluar semua!" Rumaisa kalap. Orang-orang seisi ruangan heran melihat Rumaisa. Idrus Muria bergegas masuk cepat-cepat ke dalam. Mendapati istrinya teriak-teriak. "Ini rumahku, keluar semua!" Idrus Muria lekas-lekas mendekap tubuh istrinya untuk menenangkan. Lalu perempuan itu jatuh. Darah segar mengalir keluar dari balik jarinya, menggenang di lantai. Rumaisa pingsan. Orang-orang menggotongnya ke dalam kamar. Setelah itu semua bubar. Tetapi kebanyakan bubarnya mereka bukan bubar dalam rangka membiarkan Rumaisa untuk istirahat, melainkan bubar karena kesal pada sikap Rumaisa yang menurut mereka kasar. Dasar tak tahu diuntung. Sudah bagus mau menemani 7 malam. Kalau bayimu digondol wewe baru tahu rasa, umpah seorang bapak tetangga.
Kejadian Rumaisa histeris itu terjadi pada malam kedua kumpul tetangga di rumahnya. Keesokan malamnya, Rum memaksa ibunya untuk tidak usah repot-repot menyediakan makanan dan rokok lagi. Dia akan menutup pintu rumahnya rapat-rapat dan dengan tenang menjaga oroknya, tanpa suara bapak-bapak tetangga yang riuh, tanpa asap rokok yang mengganggu, juga tanpa harus repot-repot membersihkan sampah di pagi harinya. Idrus Muria cemas dengan sikap Rum. Dia meminta Rum untuk lunak, menahan diri 5 hari lagi hingga malam ke-7 selesai. Tapi Rum tetap bersikeras. Idrus Muria malam itu memutuskan untuk mengunjungi seorang bapak tetangga yang dianggap tetua dan minta maaf padanya atas sikap istrinya yang kasar. Idrus Muria meninggalkan ari-ari bayinya tanpa perhatian. Malam itulah kejadian yang tak diharapkan terjadi. Sepulang Idrus Muria dari rumah tetua, ia menemukan senter di gundukan tanah ari-ari bayinya mati. Dan ketika ia memeriksanya, gundukan itu sudah menjadi lubang yang sudah digali. Ari-ari bayinya hilang. Kota M gempar. Ari-ari bayi milik pasangan Rumaisa dan Idrus Muria hilang. Para pemilik bayi baru kini benar-benar dengan sikap menjaga ari-ari bayi mereka. Idrus Muria kalang kabut tanpa petunjuk untuk mencari siapa yang mencuri ari-ari bayinya. Sementara Rumaisa semakin tak memalingkan pandangan pada bayi mungilnya. Ia takut hal-hal buruk terjadi pada bayinya. Sialnya yang paling senang mendengar soal ari-ari hilang ini adalah bapak-bapak tetangga yang malam sebelumnya telah diusir mentah-mentah oleh Rumaisa. Mereka bergunjing layaknya orang yang menang suatu perkara. Rasakno, dienteni malah ngusir. Saiki ari-arine ilang. Begitu mendengar berita itu, Maiti langsung ke rumah Rumaisa. Hingga malam ke-7, perempuan tua itu menunggui rumah keluarga Idrus Muria. Dia minta disediakan segelas teh pahit dan sebungkus kretek. Idrus Muria menyediakan apa yang diminta Maiti di dalam sebuah nampan kecil. Tetapi ketika Maiti melihat kretek yang disediakan adalah kretek merdeka, buatan Idrus Muria sendiri, Maiti menolaknya. Besok cari kretek yang namanya mendak, gambar penari, bawa kemari sebelum maghrib. Idrus Muria menggali ingatannya. Sepertinya ia pernah melihat kretek semacam itu. Ketika ia masih kecil, tepatnya ia melihat seorang pernah menyalakan kretek itu. Tapi di mana dan kapan tepatnya, Idrus Muria tak ingat. Ia bahkan tak menyangka kalau kretek itu masih dijual. Jika tidak, Maiti menyebutnya. Idrus Muria mengetuk segala warung, segala toko obat yang ada di kota M untuk mencari kretek mendak. Ia telah mengupuk-upuk seisi pasar demi mendapatkan kretek mendak. Ditanyanya setiap penjual. Kebanyakan yang masih muda-muda tidak pernah mendengar kretek itu. Sedang yang tua-tua malah balik bertanya, apa masih ada yang jual? Hampir putus asa ia, tak menemukan kretek mendak. Tapi Idrus Muria tak berhenti mencari. Jika Makti bilang masih ada yang jual, pasti masih ada. Demikian Idrus Muria berkata berulang-ulang pada dirinya sendiri selayaknya mantra. Senja menjelang maghrib, Idrus Muria melihat sebuah toko di ujung jalan, di luar pasar. Toko itu berdebu dan sepi. Ia sepertinya terlupakan. Idrus Muria tahu, toko itu menjual kinang, sirih, menyan, dan dupa-dupa. Ketika ia tiba di toko itu, aroma khas menguar dari sana. Campuran wewangian dan lembab asam toko yang jelas-jelas tak terawat. Seorang laki-laki Tionghoa tua dengan rambut panjang putih yang tinggal beberapa helai tipisnya menunggui toko itu. Bagian atas kepalanya botak halus sehingga kulit kepalanya yang pelontos dan bernoda titik-titik kecoklatan terlihat jelas. Mata lelaki itu nyaris tertutup dengan cembung di bawah kedua matanya yang berminyak dan flek hitam di kedua pipinya yang telah menumpuk. Ia hanya mengenakan kaos dalaman tak berlengan yang tipis nyaris robek, dan sarung batik lusuh yang sudah pantas digunakan untuk lap dapur. Lelaki itu duduk di kursi anyaman dalam diam. Sinar yang mulai temaram senja itu menjadi sumber. Sebuah teken tergeletak tak jauh dari jangkauannya. Pak, jual kretek mendak? Idrus Muria menegur lelaki Tionghoa itu. Tetapi dia diam saja. 2 detik Idrus Muria mengira lelaki itu mungkin mati sambil duduk. Tapi kemudian dalam gerakan yang lambat dan bergetar, lelaki itu bangkit dengan tekannya dan kelihatannya tak kalah tua dari usianya. Idrus Muria nyaris khawatir tekan itu akan patah ketika menyangga tubuh lelaki tua tersebut. Kursi anyaman mengeluarkan suara berderak ketika ia beranjak.
Terlihatlah dudukan anyamannya telah bolong dan bisa jebol kapan saja dimakan waktu, dan panas pantat yang tak berhenti mendudukinya. Ia berbalik menuju sebuah pojok tokonya yang berantakan. Idrus Muria memperhatikan. Barang-barang yang ada di rak toko itu kelihatannya banyak yang bisa disingkirkan. Kebanyakan kinang dan sirih yang sudah mulai layu, tak layak dijual, dan barang-barang lain yang sebetulnya bukan barang dagangan, hanya numpang untuk ditaruh di rak situ. Kesemuanya menjadi tempat yang nyaman untuk debu mendiaminya. Kelihatannya hanya ia yang tahu di mana letak benda-benda yang dicarinya. Sedetik Idrus Muria berpikir, tidakkah ada keluarga lelaki tua ini yang membantu melayaninya di toko? Dia melongok ke bagian dalam rumah. Di balik lemari kaca dekil toko itu, sepi, tak ada orang lain di situ kecuali dia. Ketika berbalik menghadap Idrus Muria, lelaki itu membawa bungkus besar kretek di tangannya yang bergetar, meletakkan di meja dan menyodorkannya pada Idrus Muria. Sebuah bungkusan plastik yang ditempeli etikat berwarna dasar merah dengan gambar seorang penari dengan sempurnya. Dalam posisi mendak, selain tulisan kelembak menyan cap mendak, juga tertulis isi 100 batang. Hah, 100 batang? Banyak amat, pikir Idrus Muria. Boleh beli batangan? Saya tidak butuh sebanyak ini. Lelaki itu menggeleng. Agak susah memastikan ia betul-betul menggeleng, sebab kepalanya juga sejak tadi bergerak-gerak sendiri. Ibarat bayi yang baru belajar mengais kekuatan untuk menegakkan leher. Kiranya seperti itu pula ketika manusia beranjak renta. Hanya saja kali ini karena kekuatan leher menompang kepala telah beranjak pudar. Lelaki itu tak mengatakan sepatah kata pun. Setelah Idrus Muria betul-betul yakin itu tadi gelengan. Ya sudah, saya beli ini. Ia lalu berbalik lagi dengan gerakan lambat dan mengambil sebuah kalender bekas. Tahun di situ tertulis 1943, 3 tahun lalu. Kemudian menyobek selembar dan digunakannya untuk membungkus kretek mendak tadi. Kalender mati itu telah begitu berdebu. Lelaki Tionghoa itu mengelapnya sekali dengan tangan telanjang, meninggalkan jejak sibakan dan sisa debu yang tak bersih. Ingin sekali Idrus Muria lompat ke bagian dalam toko dan membungkus sendiri kretek yang akan dibelinya itu. Ia teringat batas waktu yang ditetapkan oleh Mak Iti. Sebelum maghrib dia harus sudah di rumah. Tetapi toh ia membiarkan lelaki itu menyelesaikan tugasnya. Ini saja, berapa? Dengan sebuah kapur pendek, lelaki itu mencoret-coret permukaan meja kayu, menulis angka-angka. Itulah harga yang harus dibayarkan Idrus Muria. Amat sangat murah. Tangan lelaki itu terlihat kering dengan bintik-bintik hitam yang menghiasi kulit tuanya. Satu jari kukunya, tepatnya jari tengah tangan kanannya, hilang entah kemana. Mungkin hilang kejepit pintu atau kusen jendela, karena ia begitu lamban dan kusen itu terlampau cepat ditampar angin, pikir Idrus Muria. Idrus Muria segera mengambil pak kretek itu dan pergi dari situ. Di rumah Mak Iti sudah menunggunya. Dapat? Tanyanya. Idrus Muria langsung menyerahkannya. Azan maghrib berkumandang. Mak Iti berpesan, ia dan Rumaisa harus menunggui bayinya bersama-sama setelah maghrib hingga 40 hari. Jangan pernah dilepaskan sebelum adzan isya berkumandang. Mak Iti menyalakan sebatang kretek mendak, lalu meletakkannya di bibir nampan. Aroma bakaran kretek bercampur kelembak menyan segera menguar di seluruh ruangan. Tajam menusuk hidung Idrus Muria yang terlatih. Tahu mana tembakau baik dan mana yang tidak. Dari aromanya, Idrus Muria tahu betul, itu tembakau tidak cuma jelek, tapi mungkin juga buangan. Mungkin dari perkebunan yang tidak dipakai dan pantas dijadikan pakan sapi. Mungkin juga mengambil dari sisa-sisa potongan kretek dari banyak pabrik, lalu dicampur jadi satu, ditambah kelembak dan menyan. Semula Idrus Muria mengira perempuan itu akan mengisapnya, tetapi tidak. Mak Iti hanya membiarkan kretek itu habis sendiri. Jika di tengah-tengah apinya mati, ia segera menyalakan geretan dan membakarnya lagi hingga habis, lalu terus disambung dari satu batang kretek ke batang kretek lainnya. Lalu, pagi-pagi setelah azan subuh berkumandang, Mak Iti pamit pulang untuk sorenya akan datang kembali dan melakukan ritual yang sama. Idrus Muria dan Rumaisa tak terlalu mengerti apa yang sebenarnya Mak Iti lakukan. Perempuan itu bahkan tidak meminum teh pahit yang dimintanya.
Ia sepertinya sengaja berpuasa semalaman selama menunggui rumah-rumah Isa. Setelah malam ketujuh usai, Maiti baru berbicara pada Idrus Muria. Adik-adik anakmu dicolong orang yang jadi sainganmu, untuk syarat mengalahkanmu suatu hari nanti, lewat anakmu ini.